Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Mari jemaat Tuhan yang di rumah kita lambai-lambaikan tangan kita, tanda bahwa kita tetap bersuka cita, amin. Kita tidak terpengaruh dengan situasi di luar yang bagi sebagian orang mungkin menakutkan, mengkhawatirkan, tapi saya percaya seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang di rumah tetap mengalami sukacita yang sama, amin. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Mari kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Berikan senyum yang luar biasa bagi Tuhan kita, haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya, saya undang seluruh jemaat yang di rumah maupun yang di tempat ini, kita pagi berdiri karena kita memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar dan luar biasa, dan Dia ada di tengah-tengah kita, haleluya. Mari kita ekspresikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita pandang Dia. Haleluya. Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Katakan lagi, Tuhan Allah di tengah kita. Amin. Tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan katakan lagi, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Girangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia mengasihi. Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah besar, besar, haleluya. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan di rumah, bahwa kita meyakini bahwa Allah kita yang besar, haleluya. Kita tidak takut dengan situasi yang ada, karena Allah kita bersama-sama dengan kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Oh, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Oh, Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 katakan Dia mengasihi, dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
besar. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita besar, amin. Katakan ke keluargamu, ke istrimu, ke anakmu, katakan bahwa Allah kita adalah yang besar. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir karena Allah kita menjaga kita. Haleluya. Amin. Amin. Hanya karena dialah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatan kita untuk kita terus berjalan dan kita tampil sebagai pemenang. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan lebih keras lagi. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatan. Oh hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota berlindung. Oh katakan lagi, Tuhanlah kekuatanku. Gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Haleluya. Amin. Buat Tuhan kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu, gunung batu dan keselamatan. Oh hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, kaulah menara dan kota berlindung. Oh Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia
Tuhan yang ajaib, amin. Katakan lagi kepada keluargamu, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, katakan bahwa engkau lebih daripada pemenang, amin. Berikan kekuatan kepada mereka bahwa katakan sekali, mungkin ada di antara anak kita yang sudah sebulan tidak keluar rumah, katakan walaupun kau di rumah saja engkau adalah pemenang, amin. Haleluya, kita semua pemenang, amin. Haleluya. Yes Tuhan, kami percaya kami adalah umat pemenang. Haleluya. Siapa dapat kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Jika Bapak Ibu di rumah ada kertas bisa dilambai-lambaikan, tanda bahwa kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. semua lebih dari pemenang. Haleluya. Mari Bapak jemaat Tuhan yang di rumah maupun tempat ini, kita mau lebih lagi dengan Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk Tuhan berbicara kepada kita.
Mari kita bangkitkan diri kita. Kita siapkan diri kita untuk kita mengenal Tuhan secara benar. Firman Tuhan berkata bahwa untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, maka kita harus menerima namanya roh hikmat dan roh wahyu. Supaya pengenalan kita akan Kristus menjadi sempurna. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan diri kita. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada kita roh hikmat dan roh wahyu. Supaya kita bisa mengenali Tuhan kita dengan benar. Ketika kita mengenali Tuhan kita dengan benar, maka Dia akan memenuhkan diri kita. Kasih karunia akan dipenuhkan dalam hidup kita, dalam diri kita. Sehingga kita akan bisa menyatu seorang dengan yang lain. Haleluya. Oh, Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu tak bisa dibatasi oleh apapun Tuhan. Kau hadir di tempat ini, Kau menghampiri jemaat Tuhan, Kau menghampiri umat-Mu yang di rumah. Haleluya. Kasih mesra terjadi di tengah kami, dalam keluarga kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Senantiasa dalam hadirat-Mu, terhubung dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Puaskanlah jiwa kami, puaskanlah dahaga kami Tuhan. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Bila hadiratnya nyata menjamah kita. Kalau ada di antara engkau di rumah sakit, sedang mengalami sakit, angkat tanganmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan melakukan mukjizat dalam hidupmu. Haleluya. Mukjizatnya terjadi, kuasanya dinyatakan atas kita. Yang lemah dikuatkan. Haleluya. Mari pandang wajahnya, mari pandang wajah Yesus, nikmati Dia. Dia yang bersemayam atas puji-pujian umatnya, Dia yang bersemayam atas pujian kita, atas penyembahan kita.
berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
Mari kita tundukkan kepala kita. Setiap kita di rumah juga berbuat hal yang sama. Kita teduh sejenak, kita merindukan supaya Tuhan yang berbicara kepada kita. Dia sendiri yang berfirman dari sorga, dari tahtanya, untuk kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya sendiri. Haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu di dalam rumah-rumah, keluarga-keluarga, di tengah-tengah keluarga yang ada. Roh-Mu Tuhan bekerja atas setiap pribadi, lepas pribadi sampai kepada anak-anak. Anak-anak juga pikiran mereka ditundukkan kepada firman-Mu, ditundukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Semua mereka juga hati mereka terbuka kepada Roh-Mu. Telinga rohani mereka juga mendengar firman-Mu. Engkau berkuasa atas setiap kami Tuhan. Walaupun kami Tuhan tidak berkumpul bersama, Engkau berkuasa atas setiap kami. Engkau berkuasa atas setiap rumah-rumah. Engkaulah kepala di dalam rumah. Bekerja atas setiap kami Bapa. Roh Kudus bekerja atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang hamba sampaikan sungguh berasal dari suara dari Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, segar. Saya percaya Tuhan jauhkan kita dari segala bahaya virus corona. Saya berharap bahwa semua kita juga di dalam kehidupan kita menjaga diri kita, baik di dalam kalau kita bekerja maupun kita dalam perjalanan. Kita semua mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita. Kalau tidak perlu sekali, kita usahakan kita ada di rumah. Saya percaya walaupun manusia itu kepinginnya memiliki suatu kondisi yang bisa melihat-lihat banyak hal, inginnya bebas, ingin refresh. Kalau di rumah hanya itu saja yang dilihat. Ya, komunikasinya hanya mungkin kepada orang-orang yang itu saja. Tetapi saya percaya bahwa di dalam kondisi seperti itu kita juga punya kesempatan untuk menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mari kita sungguh sebagaimana beberapa minggu terakhir ini, 3 minggu terakhir kita sudah mengadakan ibadah online dan ini adalah minggu yang keempat. Saya berharap bahwa sebagaimana yang sudah diajarkan dalam minggu-minggu yang sebelumnya, kita semua sungguh mau menjadi tawanan Kristus dan kita mau tinggal bersama dengan Yesus di tahta Bapa di sorga. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Judul perikopnya di sini Daud di Gua Adulam. Saya akan bacakan bagi kita semua Daud di Gua Adulam. 1 Samuel pasal 22. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama-sama dia selama Daud ada di kubu gunung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita pola kerajaan Allah untuk kita bangun dalam hidup kita. Dalam masa-masa
stay home ini adalah kesempatan kita membangun pola kerajaan. Bagaimana supaya kerajaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini cerita tentang Daud di Gua Adulam adalah masa-masa Daud dikejar-kejar Saul, sehingga dia tidak bisa menetap di satu tempat dan dia harus menyingkir jauh dari Saul dan ke tempat di mana Saul tidak tahu di mana dia berada. Karena itu dia pergi ke daerah pegunungan. Dia pergi ke daerah pegunungan yang tidak jauh dari daerah Yehuda. Dan Daud tinggal di kubu gunung. Dan di situ ada gua yang namanya Gua Adulam. Dan Daud bersembunyi di situ. Yaitu menjadi home-nya. Dia stay home di situ. Di Gua Adulam. Saya rasa kalau udah di gua nggak lebih enak daripada di rumah. Namanya di gua, di daerah pegunungan, di daerah padang gurun, wah banyak sekali ancaman yang bisa terjadi. Ular padang gurun itu mematikan sekali. Kalajengkingnya sangat mematikan sekali. Ada banyak binatang buas di sana. Hal yang membahayakan nyawanya. Tetapi Daud bisa stay home di Gua Adulam. Dan yang luar biasa ketika dia di Gua Adulam, ketika dia sedang dikejar-kejar Saul, Alkitab katakan berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Dan setiap orang yang sakit hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan di sini bahwa yang berkumpul dengan Daud adalah orang-orang yang sedang dalam kesukaran. Ya mungkin salah satunya mungkin kesukaran seperti mungkin bisa saja kesukaran karena wabah penyakit. Kita saat ini stay home mengalami dalam keadaan kesukaran. Tapi bukan hanya itu saja, ada orang yang dikejar hutang piutang. Jadi ada orang yang suka hutang. Ini repot. Kalau orang sudah suka utang biasanya susah tuh lepas tuh. Selalu orang-orang demikian adalah gali lubang tutup lubang. Ngutang lagi. Dan ini akan menjadi masalah. Akan menjadi masalah di dalam kumpulan Daud, perhimpunan Daud ini. Pasti mereka juga akan sedikit gak ada uang mengutang sama Daud. Wah ini repot, Daud ini bukan bank. Daud akan menjadi mikirin nih. Gimana nih orang berhutang ini, ditolong nanti makin menjadi-jadi, inginnya ditolong terus, nggak ditolong, wah hutangnya nggak bayar-bayar, dikejar-kejar terus, terancam terus nyawanya mungkin sama bos yang mempiutanginya, menjadi ancaman. Belum lagi orang-orang yang dikatakan di sini yang sedang sakit hati, kekecewaan, ini biasanya kalau orang menyimpan sakit hati, ya pemberontakan kepada tuannya, kepada bosnya, sakit hati sebabnya. Kalau orang yang sakit hati ini gampang marah, gampang kecewa, gampang mempersalahkan orang. Itu bisa terjadi atas banyak orang. Kita harus jaga diri kita supaya jangan mengalami hal demikian. Tetapi yang luar biasanya Alkitab berbicara dalam 2 Samuel 23, bahwa ada 37 pahlawan Daud yang luar biasa dipakai Tuhan. 37 pahlawan Daud itu adalah orang-orang yang merupakan bagian dari himpunan orang-orang yang di Gua Adulam ini tadinya. Mereka tadinya orang-orang yang sebenarnya bukan dilatih sebagai tentara untuk berperang. Tidak. Mereka ini adalah orang-orang yang termasuk juga budak-budak, pelayan-pelayan dari suatu bos-bos, dari suatu perusahaan mungkin, karyawan-karyawan buruh mungkin. Kalau kita samakan dengan kondisi saat ini. Mereka bukanlah orang-orang yang terkenal, bukan orang-orang hebat, bukan orang yang terhormat. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud ini melambangkan akan apa yang sudah saya sampaikan minggu-minggu lalu. Bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dia juga membawa tawanan-tawanan ke sorga. Dan memberikan banyak hadiah-hadiah kepada
tawanan-tawanan itu kepada manusia-manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, keluarga-keluarga, mahasiswa yang di kos-kos, anak-anak juga yang di rumah-rumah, mari kita sadari ini. Kita semua orang bermasalah. Gak ada di antara kita yang sudah ditebus oleh Yesus yang gak bermasalah. Akuilah. Ada begitu banyak orang Kristen mengikut Yesus. Dan setelah mengikut Yesus, dia katakan dia orang yang diselamatkan. Dia menjadi bagian daripada gereja, terhimpun dalam perhimpunan yang sama. Di mana Yesus menjadi kaptennya, menjadi kepalanya. Sama seperti Daud di sini, Daud menjadi kepala dari perhimpunan itu. Orang Kristen membanggakan bakat-bakatnya. Membanggakan bakat-bakatnya yang luar biasa sebelum dia bertobat. Seakan-akan itu adalah kebanggaannya sehingga dia menonjolkan dirinya di dalam gereja yang menunjukkan bahwa dia adalah orang hebat. Dan di sini kesalahan banyak kekristenan. Kesalahan banyak orang Kristen. Sehingga mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang harus dihormati oleh karena apa yang mereka bawa sebelum mereka bertobat. Apakah kekayaannya, apakah namanya yang sudah terkenal, populer, udah top. Dia bertobat. Dan itu dipakainya, dibawanya sebagai sesuatu yang harus dibanggakan di dalam gereja. Dan gereja harus menerimanya, harus mengangkatnya, harus menempatkannya di tempat yang terhormat. Oleh karena bakat, talenta, kehormatan yang sudah dia miliki, keuangan, kekayaan yang sudah dimilikinya sebelum dia bertobat. Ini masalah besar. Alkitab katakan bahwa Yesus membawa tawanan, kita tidak ada tawanan. Kalau tawanan kita, maka kita adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Yang harus kita sadari adalah kita bukan orang yang memiliki apa-apa. Kita adalah tawanan yang dirampas. Berarti kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa lagi dalam hidup kita. Ketika kita sebenarnya sudah terhilang menjadi bagian daripada budak iblis. Kita harus menyadari segala apa yang kita miliki ketika kita belum percaya. Itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Termasuk bakat-bakat kita. Dan oleh karena itu tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Karena kita sudah menjadi tawanan Kristus. Tawanan itu tidak punya hak lagi atas dirinya. Dengan apa yang dia miliki dia tidak bisa membanggakan itu. Dia tawanan. Tidak ada lagi yang bisa harus dia banggakan. Jangan bawa segala kehebatan kita sebelum kita bertobat. Dan datang mengambil bagian dalam suatu perhimpunan orang-orang percaya. Lalu kita menganggap bahwa apa yang kita bawa dari sebelum kita bertobat sebagai sesuatu yang kita andalkan untuk kita dihormati di dalam perhimpunan itu. Tidak. Daud menyadari ini. Daud harus mencuci otak semua orang yang sedang dalam kesukaran itu. Mencuci otak yang orang-orang yang sedang sakit hati itu. Mencuci otak orang-orang yang sedang berhutang itu. Dia bisa membuat orang-orang yang bermasalah ini menjadi suatu perhimpunan, menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat. Itulah Yesus melambangkan seperti Daud ini. Daud ini melambangkan seperti Yesus. Maka itu Yesus disebut anak Daud. Mari kita orang percaya harus menyadari ini. Dan mengapa Daud sanggup untuk mengubah mereka ini? Karena Daud membawa semua mereka dalam satu perhimpunan untuk masuk ke tahta. Daud membawa setiap orang-orang yang berhimpun kepadanya dalam hadirat Tuhan. Daud suka memuji menyembah Tuhan. Daud mengerti sekali ketika dia ada di tahta bersama dengan Kristus di tahta. Daud menyadari sekali ketika dia ada di hadapan Bapa di sorga. Ketika dia di padang gurun. Ketika dia ada di padang penggembalaan. Ketika dia menyembah Bapa. Dia tahu persis. Gak ada satupun yang bisa dia banggakan. Dia tersungkur selalu di hadapan Bapa. Seperti 24 tua-tua di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 4 pasal 5 berbicara. Ada 24 tua-tua di tahta. 24 tua-tua itu ketika ada
pujian penyembahan, mereka tersungkur lalu melemparkan mahkota mereka. Orang yang selalu datang ke tahta Bapa, selalu menyadari, selalu dia memahami siapa dia. Sebagai orang tawanan yang tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri lagi. Gak ada yang biasa diandalkan, yang mau diandalkannya. Tidak ada yang bisa dibanggakannya. Orang-orang tawanan ini, dia akan selalu ketika di tahta, dia ingin selalu mengharapkan anugerah. Menerima hadiah dari Tuhan. Bukan dengan apa yang sudah diandalkannya. Aku seorang yang sudah S1, S2, S3. Aku sudah profesor. Ini yang harus Tuhan pakai aku. Tuhan harus pakai aku. Aku terkaya di kota ini. Tuhan harus pakai aku. Enggak itu yang dimintanya. Dia sadari, pakai aku semau Engkau Tuhan. Aku tidak mampu bisa mengandalkan apa yang kumiliki ini. Tetapi aku mengharapkan anugerah-Mu. Anugerah-Mu lah, hadiah yang daripadamu lah yang melayakkan aku untuk bisa Engkau pakai. Itu yang harus kita sadari. Itu yang harus kita sadari. Anugerah Tuhan. Hadiah dari Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang-orang Daud ini ketika Daud membawa mereka ke dalam hadirat Tuhan. Ke dalam pujian penyembahan kepadanya. Ke dalam doa. Mereka semua masuk ke dalam doa. Mereka menyadari diri mereka tidak ada apa-apa. Mereka mengharapkan semua kepada anugerah. Karena Daud selama dia menjadi menggembalakan domba yang sedikit hanya 2-3 ekor dikatakan oleh abangnya. Tidak banyak jumlahnya. Dan dia harus berhadapan dengan singa dan beruang. Dia harus menggembalakan di padang belantara. Di mana ada singa dan beruang. Daud sadar sekali. Gak ada apa-apanya dia. Dia begitu menyadari. Kalau dia mengandalkan kekuatannya ototnya. Habis oleh singa. Dimakan singa. Dia selalu mengalami keadaan yang kadang-kadang takut dan gentar. Gemetaran. Semua manusia ketika berhadapan dengan singa pasti gemetaran. Menghadapi beruang di depan dia pasti gemetaran. Tetapi disitulah Daud menyadari. Kekuatannya hanya berasal dari Tuhan. Dia mengharapkan Tuhan. Memberikan hadiah bagi dia. Hadiah kemenangan atas singa dan beruang. Saat ini kita menghadapi singa dan beruang. Yaitu COVID-19. Yang mengancam kita. Rasa takut secara alamiah ada pada kita. Bohong kalau kita katakan kita tidak memiliki itu. Ada kita mengalami itu. Tetapi di saat seperti itulah kita selalu datang ke tahta. Jangan andalkan kehebatan kita. Jangan andalkan juga maskermu. Saat ini juga kita tahu bahwa ada orang tidak berhubungan dengan siapa-siapa dan hanya di rumah. Dia taunya kena juga corona. Hal ini bisa membawa kita akhirnya berpikir, wah ada banyak ancaman. Bukan hanya ada singa di luar. Ada rupanya singa di dalam rumah. Hal yang tidak terduga. Mengapa itu bisa terjadi? Ya katanya bisa karena uang yang kita pegang berasal dari orang lain. Ya, hal yang tidak terduga. Tapi bukan hanya mungkin itu, kita mungkin udah mengamankan diri dari uang, kita coba rajin cuci tangan. Nanti muncul lagi, kenapa lagi ini kok ada lagi yang kena. Rajin katanya cuci tangan, rajin pakai masker. Gak keluar-keluar rumah kena juga. Wah bisa jadi kita menakutkan lagi nih. Teori apa lagi yang muncul? Gak ada yang aman di dunia ini. Selain di dalam Yesus. Selain di dalam Yesus. Ini yang harus kita sadari. Daud sadar gak ada yang aman. Dia coba menghindar dari Saul. Tetap ancaman selalu ada. Perlindungannya adalah Tuhan. Menjadi kota bentengnya adalah Tuhan. Menjadi gua perlindungannya adalah Tuhan. Dia bawa ke dalam hadirat Tuhan. Sehingga ketika dia bawa ke dalam hadirat Tuhan, semua orang bermasalah.
Yang tadinya ketakutan, yang tadinya juga gemetaran. Mereka mulai bangkit, melihat ketika Daud berhadapan dengan singa dan beruang. Wah, hebat sekali. Kok bisa ya? Ketika Daud melawan Goliat, mereka lihat, kok bisa gampang begitu? Bukan Daud petenteng-petenteng terhadap singa dan beruang itu. Nih saya jagoan nih, bisa lihat kalian. Saya hebat. Enggak. Ini adalah kehidupan Daud. Hidupnya yang sudah dia bangun. Dia bangun bertahun-tahun untuk masuk ke tahta. Untuk hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Bangun. Ini adalah sesuatu yang sudah terbangun. Ini bukan sekedar rema yang mendadak muncul. Ini terbangun. Kita harus membangun gaya hidup yang seperti itu. Bukan sekedar rema yang baru muncul dalam diri kita. Ya memang rema membangkitkan iman bagi kita. Memberikan iman bagi kita untuk kita bertindak membuat mujizat. Tapi seringkali kita tertipu, kita anggap rema. Padahal hanya sekedar dadakan. Tuhan tidak ingin membangun kita menjadi orang-orang yang pahlawan yang dadakan. Tidak. Daud katakan, Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Dia melatih tanganku untuk berperang. Rupanya Daud bisa berperang karena Tuhan yang melatih dia. Bukan manusia yang melatih dia. Dia ada ketika dia sudah dipakai untuk menghibur Saul dengan kecapinya. Dia selalu pulang ke rumah orang tuanya. Karena dia bukan daripada pasukan tentara Daud. Abang-abangnya Daud tetap ada di istana Saul. Sebagai tentara-tentara yang dilatih berperang. Tapi Daud tidak. Tetapi Daud dikatakan sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Tetangga Daud mengatakan Daud itu pahlawan yang gagah perkasa. Karena selalu ngintip Daud pergi ke padang belantara. Loh, singa beruang bisa dikalahkan. Ini harusnya menjadi tentara yang hebat. Tapi Daud tidak pernah mengejar jabatan di istana. Daud tidak pernah mengejar jabatan untuk menjadi jenderal. Daud bangun kehidupan dengan Allah. Ini yang harus kita sadari. Kesempatan stay home ini. Kita membangun hubungan kita dengan Allah. Membangun penyembahan kita kepada Allah. Membangun doa kita kepada Allah. Membangun kita masuk sebagai tawanan yang ada di tahta. Ini yang diinginkan Tuhan. Ketika terjadi demikian, maka kita akan bisa menggenapi Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan semua yang baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Di mana Kristus menjadi kepala atas segala sesuatunya. Daud bisa menjadi kepala atas semua orang bermasalah. Karena Daud selalu ada di tahta. Yesus juga mau membangun gerejanya demikian. Ada banyak gereja dibangun. Tetapi di dalamnya tidak pernah terjadi yang namanya kesatuan di mana Yesus menjadi kepala. Ada banyak masih muncul para pemberontak. Saya tidak katakan bahwa kita sudah sempurna. Tetapi kita harus membangun ini. Jangan sampai masih banyak pemberontakan dalam diri kita. Kita harus menyatu dengan Kristus sebagai kepala. Karena daripada kepala itulah tumbuh seluruh bangunan. Tumbuh seluruhnya anggota-anggota tubuh Kristus itu dari kepala. Yang bertumbuh di dalam kasih. Mengalir kasih itu. Sehingga semuanya bisa saling mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi yang Tuhan inginkan bagi kita dalam membangun pola kerajaan Allah. Daud mempunyai pahlawan yang dianggap pahlawan yang paling hebat. Alkitab berbicara ada 3 pahlawan yang Daud yang terhebat. 3 ini tidak pernah memiliki jabatan struktural di dalam kepemimpinan Daud, di dalam istana Daud. Tetapi mereka dianggap sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Yaitu Isbaal sama Age. Mereka adalah orang-orang yang disebut triwira
yang tidak pernah memiliki jabatan struktural. Tetapi mereka adalah orang yang mengerti hati Daud. Dan yang paling dibanggakan Tuhan di dalam ketiga orang ini adalah ketika mereka menggenapi apa yang menjadi gumaman. Daud hanya bergumam. Daud hanya istilah mencurahkan isi hatinya, kerinduannya. Aduh, seandainya lah aku bisa minum air dari perigi yang ada di Bethlehem itu. Seandainya, Daud tidak haus untuk meminta harus itu. Tapi dia terkenang bagaimana dia sebagai orang Bethlehem minum air dari situ dia rasanya segar. Pas dia udah dekat di sana, dia kepengen. Bagaimana ada 3 orang, mungkin orang lain anggap ini bodoh. Hanya gumaman Daud, mereka bertindak mengambil air itu. Padahal sumur di Bethlehem itu sedang dikepung, dijagai oleh tentara-tentara Filistin. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan mungkin belum berfirman, tetapi di hati Tuhan ada sesuatu yang Dia mau kerjakan, kita kerjakan. Itu luar biasa. Tuhan tidak pernah berbicara kepada Daud, bangun bait Allah di Yerusalem. Tapi Daud tahu bahwa Tuhan ingin ada bait Allah di Yerusalem. Lalu dia meminta kepada Nabi Nathan untuk diizinkan membuat istana di Yerusalem. Daud tahu hati Bapa di sorga. Belum diperintah oleh Bapa, dia langsung ingin berbuat. Ini yang Tuhan inginkan, kita memiliki hati sebagai raja-raja. Menyatu dengan hati Bapa kita. Menjadi satu dengan Bapa kita. Menjadi satu dengan Yesus. Ada banyak gereja ingin berbuat sesuatu. Karena sudah ada gereja lain berbuat. Saya bukan katakan itu salah. Tetapi seringkali kita, bahkan mungkin kita sebagai jemaat juga. Loh kok gereja lain berbuat begini, kenapa kita nggak berbuat begitu juga? Kita seringkali berkecil hati atau merasa minder ketika ada suatu gereja mungkin jauh lebih besar dari kita, lebih megah dari kita, lebih terkenal dari kita. Dan kita merasa sebagai jemaat, kenapa gereja kita begini aja? Kita lebih berpikir membandingkan diri kita dengan yang lain. Lalu kita berbuat sesuatu asal atas dasar kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Pengkhotbah 4 ayat 4 bahwa berkata bahwa segala usaha manusia di bumi ini, kesuksesan manusia di bumi ini, banyakkan itu semua karena iri hati seorang kepada yang lain. Apa maksud iri hati? Maksud iri hati di sini adalah karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita jangan demikian. Sekali-kali kita harus jaga hati. Jangan kita mau bertindak menginginkan kita berbuat sesuatu karena membandingkan diri kita kepada orang lain. Karena ini bukan pola kerajaan. Ini dibenci oleh Tuhan. Yakobus pasal 3 dikatakan, dari manakah iri hati? Pertengkaran perselisihan di antara kamu, bukankah itu berasal karena kamu iri hati? Kamu mementingkan diri sendiri dan kamu iri hati. Dan kalau engkau iri hati, jangan kau memegahkan diri dan jadi sombong. Mungkin kita katakan orang iri hati bisa karena dia miskin. Lalu lihat orang kaya jadi iri hati. Tidak. Orang kaya juga bisa iri hati. Hati-hati kita yang sudah kaya. Kita juga bisa iri hati. Iri hati kita bisa melihat rupanya ada orang miskin punya kelebihan. Kita bisa jadi iri hati. Kok dia miskin tapi dia bisa punya kelebihan, akhirnya dipuji orang ya. Aku kok gak dipuji orang. Itu bisa terjadi. Iri hati itu halus kerjanya. Gak kita sadari. Kita baru menyadari bahwa kita ada iri hati ketika orang lain sukses, kita gak bisa berbahagia karenanya. Ini sering bisa terjadi dalam diri kita. Siapapun juga bisa diserang oleh iri hati. Bukan orang-orang tertentu, siapapun juga. Hamba Tuhan pun sudah terkenal. Taunya nanti muncul hamba Tuhan yang lebih terkenal lagi. Loh kok bukan aku seperti dia ya. Itu bisa muncul, gak sadar. Kita gak bisa bersuka cita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun bisa jatuh ke dalam kondisi iri hati. Walaupun sudah terkenal, lalu ada hamba Tuhan lain yang lebih terkenal, bisa akhirnya dia berpikir, wah itu karena ini, karena ini. Kita selalu membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain. Jadi jangan kita kira bahwa kita ini gak ada iri hati. Belajarlah kita ketika ada orang yang dihormati, kita bisa bersuka cita. Kita harus bersuka cita ketika seorang dihormati. Dan kita harus belajar. Bahkan orang yang kita tidak sukai sekalipun ketika dia sukses, kita harus bersuka cita. Karena Bapa di sorga juga begitu. Maka itu Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita sekalipun. Dan belajar memberkati musuh kita, berdoa bagi mereka, memberkati mereka. Sehingga ketika musuh kita mendapat celaka, kita tidak bersuka cita ketika dia mendapat celaka. Ini yang harus kita miliki hati ini. Karena ini akan membangun pola ilahi, pola kerajaan Tuhan dalam diri kita. Kita siap menjadi raja kalau kita tidak iri hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Petrus juga adalah orang yang memiliki iri hati. Tapi Yesus koreksi. Sebelum Yesus naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga ini kita masa-masa merayakan mengingat bahwa Yesus nanti akan naik ke sorga. Kita lihat ayat firman Tuhannya dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 dari ayat yang ke-20 saya baca kepada kita semua, bagi kita semua. Alkitab berkata demikian, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama-sama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Di dalam diri murid-murid Yesus 12 rasul itu ada iri satu dengan yang lainnya. Dan ini sesuatu hal yang penting untuk Yesus koreksi. Yesus nasihati, Yesus tegur karena mereka tidak akan bisa menyatu dengan benar. Karena mereka akan menantikan Roh Kudus dicurahkan dan mereka harus sehati, sepikir, berdoa untuk menerima Roh Kudus dicurahkan. Dan Yesus tahu ini masalah. Sebelum Yesus disalibkan, Yakobus, Yohanes, kakak beradik ini juga orang yang punya ambisi. Ambisi ingin menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi di sebelah kanan dan kiri Yesus. Kalau Yesus datang kelak menjadi raja. Hal yang baik kalau kita memiliki ambisi tentang kerajaan sorga. Untuk kita menjadi raja-raja bersama dengan Yesus. Tetapi Yesus memberitahu harganya mahal. Yesus berkata kepada dua orang ini, sanggupkah kamu minum cawan yang akan kuminum? Artinya engkau mau gak menderita sama seperti aku menderita disalibkan? Mereka bilang sanggup, wah nekat. Ya akhirnya apa yang terjadi? Yakobus dibunuh oleh Herodes, dipenggal kepalanya. Karena memang ini permintaan dia sanggup. Dan Yohanes sebelum dibuang di Pulau Patmos, dia harus dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Dia digoreng, tapi dia tidak tergoreng. Enggak hangus, enggak terbakar. Baru dibuang ke Pulau Patmos. Seram sekali. Ini dua orang meminta permintaan yang luar biasa. Petrus karena pernah mendengar perkataan Yesus bahwa salah seorang dari antara mereka
tidak akan mati sebelum kerajaan Allah datang. Mereka berpikir bahwa Yesus nanti datang dalam kerajaannya, bahwa ada di antara mereka yang tidak akan mati, dan mereka berpikir itulah Yohanes. Dan ketika Yesus menampakkan diri lalu sedang mereka berjalan, habis mereka dari danau Tiberias, Petrus berpaling lihat ke belakang, Yohanes taunya ikut. Dia nanya, ingin tahu, kok spesial banget sih Yohanes? Ada apa kok spesial banget sih Yohanes ini? Kok Yohanes ini duduk dekat Yesus, bersandar kepada Yesus, Yesus gak larang. Akrab banget sih Yohanes dengan Yesus. Petrus berpikir mungkin, wah ini mungkin jadi sebelah kanan Yesus nanti ini. Dia nanya lagi, mancing Yesus, ingin tahu. Padahal dasarnya adalah karena kecemburuan dengan Yohanes. Tapi apa kata-kata Yesus? Kata-kata Yesus di sini luar biasa sekali. Yesus bilang, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Kita harus menjaga hati kita dari kondisi perasaan iri hati yang masuk pelan-pelan tanpa kita sadari. Kita yang harus kita fokuskan diri kita, bukan melihat kanan kiri kita siapa orang lain, apakah dia lebih dari kita atau kita lebih dari dia. Kita harus fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita, panggilan kita. Maka itu Yesus katakan pada Petrus, jikalau aku menghendakinya, kalau dia tidak akan mati. Itu bukan urusanmu, urusanmu engkau ikut aku, ikut panggilanku. Untuk menjadi kita satu, kita harus mengerti posisi kita. Panggilan kita. Jadi ketika kita datang ke tahta sebagai tawanan, kita di sana menerima panggilan. Hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita adalah hadiah-hadiah anugerah untuk kita bisa menggenapi panggilan kita. Kalau kita akhirnya dijadikan sebagai orang yang kaya raya, apa tujuannya kaya raya? Bukan untuk kepentingan diri kita, tapi panggilan kita itu. Kalau Tuhan pakai kita untuk melakukan banyak mujizat, mujizat itu bukan untuk kita jadi terkenal. Lalu kita akhirnya sebagai seakan-akan seorang yang gagah perkasa, yang luar biasa hebat. Tidak. Itu bahaya sekali, kita jadi memegahkan diri. Itu anugerah, hadiah yang diberikan Tuhan. Penuhilah panggilan kita dari hadiah itu. Petrus, dia namanya lebih harum dari Yohanes. Petrus lebih banyak berbicara di jemaat. Petrus lebih banyak bertindak membuat mujizat. Seakan-akan Yohanes hanya pendamping daripada Petrus. Tapi Yohanes tahu panggilannya. Yohanes banyak di balik layar. Dia banyak berdoa. Dia banyak menyembah. Dia banyak dengar suara dari tahta. Dia tahu hati dari Bapa. Dia mengerti itu. Dia tidak membandingkan dirinya dengan Petrus. Sehingga dia kepengen jadi hebat. Buat mujizat seperti Petrus. Enggak. Dia hanya dampingin Petrus. Ya. Ada banyak orang kalau mendampingi orang terkenal, kepinginnya dia menjadi orang terkenal itu. Tapi Yohanes tidak seperti itu. Ini yang harus kita bangun untuk melihat kerajaan Allah dinyatakan di tengah kita. Banyak orang sulit mengambil tempat di tempat yang tersembunyi di balik layar. Padahal kerajaan Allah justru makin kokoh kalau ada orang yang bergerak di balik layar. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Orang-orang yang bergerak di balik layar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membawa kita membangun kerajaan Allah lewat 2-3 orang. Ini adalah prinsip ilahi. Prinsip sorgawi. 2-3 orang. Yesus dikatakan di mana 2 atau 3 orang
berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana 2 orang dari antaramu sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan didengar oleh Bapakku yang di sorga. 2-3 orang. Dan ini sudah merupakan prinsip kerajaan, prinsip ilahi sebelum dunia dijadikan. Kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. 3 pribadi dalam satu kesatuan yang tidak bisa diputuskan, dipisahkan. Dalam keoknumannya. Gak bisa dipisahkan. Lalu dia menciptakan malaikat. Ada 3 penghulu malaikat. Ada 3 penghulu malaikat diciptakan. Kenapa 3? Kenapa enggak 4, 5? 3 penghulu malaikat. Gabriel, Mikael, Lucifer. 3 penghulu malaikat. Perhatikan dari 3 penghulu malaikat ini. Lucifer itu yang mungkin lebih mulia karena dia ada dekat tahta Allah. Dia katakan di dalam Yehezkiel 28 dan di dalam Yesaya 14 melambangkan Raja Tirus dan Raja Babel. Di situ ceritakan bahwa Lucifer ini tahtanya, penuh batu permata. Tempat yang indah di taman Allah, dia ditempatkan tahtanya. Tempat yang paling indah. Dia justru jauh lebih indah daripada malaikat yang lain, lebih mulia. Tetapi mengapa iri hati lagi? Dan iri hatinya kepada Allah lagi. Ngeri banget. Ingin menandingi Allah. Karena dia bandingkan dirinya dengan malaikat lain. Kadang kelebihan kita juga kalau kita lihat, kita jadi merasa ingin lebih daripada apa yang kita sudah terima yang lebih. Semuanya anugerah. Ini yang menyebabkan Lucifer jatuh. Ini yang membuat sifat Lucifer ini ditanamkan ke dalam diri Adam dan Hawa untuk menyaingi Allah. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, iblis, Lucifer, gagal. Dia iri hati bahkan kepada Tuhan. Padahal dia sudah sangat mulia. Dia ingin menandingi Tuhan. Dan itu yang ditanamkan kepada Adam dan Hawa. Dan itu yang ditanamkan lewat pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengetahuan kita ketika kita melihat siapa diri kita adalah segala kelebihan kita. Jangan kita kira kita akan tidak iri hati. Tidak, justru kita juga bisa iri hati. Bukan dari kekurangan kita bisa iri hati. Lucifer dari kelebihan. Karena dia membandingkan dirinya dengan malaikat lain. Mari kita sadari ini. Jangan bandingkan diri kita kepada yang lain. Kita punya panggilan khusus, unik, spesial kita. Baik secara pribadi maupun secara gereja lokal. Yang khusus yang dari Tuhan. Tuhan ingin kita kerjakan dengan baik. Kita fokus kepada panggilan kita. Karena Tuhan nanti minta kita pertanggungjawaban kita masing-masing. Tuhan tidak meminta pertanggungjawaban kita untuk menjadi sama dengan orang lain. Dan kita tidak punya alasan nanti memberikan alasan mengapa kita gagal melakukan panggilan kita. Oleh karena Tuhan, kenapa aku enggak seperti dia? Aku kan bisa lebih baik daripada dia. Kita enggak bisa karena membandingkan itu. Tuhan sudah tahu yang terbaik yang ingin dia berikan bagi kita. Dan berapa sanggup kita bisa melaksanakannya. Ini yang harus kita sadari. Alkitab katakan bahwa pasukan Tuhan yang disebut The One dalam Yoel pasal yang kedua dan 3 itu dikatakan mereka adalah pasukan yang besar dan mereka berjalan di dalam jalannya masing-masing. Barisannya masing-masing. Dia ada dalam panggilannya. Oleh karena itu adalah bahaya sekali kalau gereja dibangun berdasarkan membandingkan dengan gereja lain. Gereja dibangun dalam rangka ingin menonjolkan doktrin yang merasa harus lebih benar, maka dia harus lebih hebat dari orang lain untuk membuktikan doktrinnya lebih benar. Dan ketika orang lain lebih hebat, dia buat alasan doktrin yang baru untuk membela doktrin yang lamanya supaya seakan-akan benar karena dia tidak ingin yang lain dibenarkan doktrinnya karena kelebihannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita yang dilihat Tuhan. Hati kita, bukan doktrin kita dulu, hati kita. Kita jaga hati kita. Tahu panggilan Tuhan. Berbuat sesuatu seperti Triwira.
berbuat sesuatu. Kalau kita masing-masing bergerak, maka kita bisa menjadi suatu himpunan yang dibangun oleh Daud, menjadi tentara yang besar, menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat. Dan ini yang diinginkan Tuhan. Supaya kita bisa mempersatukan segala sesuatu. Ini adalah persiapan kegenapan waktu itu. Kita menjadi the one. Menjadi yang satu, yang ehad. Yang dipersatukan. Supaya kita bisa menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini yang Tuhan siapkan bagi kita jemaat Tuhan. Oleh karena itu, kita semua dalam jemaat lokal, masing-masing pribadi kita, mari kita membangun diri kita menurut panggilan kita. Menurut panggilan kita. Kejar itu panggilan kita. Seberapapun engkau terkenalnya, kejar terus panggilan. Jangan membandingkan dirimu dengan yang lain. Kalau engkau mungkin enggak jadi terkenal, tetapi engkau tahu persis bahwa engkau sedang melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya, engkau akan dibanggakan oleh Tuhan. Engkau akan dikatakan Tuhan sebagai hamba-Ku yang baik dan yang setia. Tetapi kalau engkau membandingkan dirimu kepada yang lain, maka engkau akan cemburu iri hati dan engkau tidak akan fokus mengerjakan panggilanmu. Engkau akan kubur itu panggilanmu. Dan engkau menjadi hamba yang jahat. Engkau mengatakan kepada Tuhanmu bahwa Tuhan yang kejam karena seakan-akan Tuhanmu tidak adil. Kenapa aku dikasih 1, kepada yang lain kau ada 3. Yang lain kau ada 5, kenapa aku 1? Tuhan tidak inginkan begitu. Kita harus melihat 1 itu juga berharga di mata Tuhan. Sehingga kita bisa kompak, bergerak masing-masing. Bahkan mungkin saya katakan 1 itu ketika kita 1, yang lain juga 1, kita bergabung menyatu menjadi seperti Triwira, kita jauh lebih hebat. Saya yakin Triwira ini bukan orang yang jauh lebih hebat daripada yang lain. Tetapi karena mereka menyatu menjadi 3 yang sepakat, maka mereka luar biasa. Jadi kalau kita mungkin orang yang mungkin tidak memiliki banyak bakat, tidak memiliki banyak kemampuan, potensi yang hebat, bukan orang yang terkenal tadinya, bukan orang kaya, tetapi kita menyatu 2-3 orang sepakat, maka luar biasa akan kita lakukan. Terakhir ini penting bagi kita. Sifat iblis berlawanan sekali dengan sifat Allah. Allah luar biasa rendah hatinya. Ketika Abraham dikunjungi Allah, mau mengingatkan lagi kepada Abraham bahwa tahun depan akan dia punya anak. Allah menyatakan diri lewat kehadiran 3 orang. Datang berkunjung ke kemahnya Abraham. Dalam Kejadian 18. Alkitab katakan ketika Abraham duduk di kemahnya, di depan kemahnya. Di bawah pohon terbantin, dia melihat, mengangkat kepalanya. Dia melihat ada 3 orang datang tamu. Dan Alkitab berbicara dari 3 orang itu. Tamu yang datang ke rumah Abraham itu. 2 itu malaikat. Saya tertegun. Mengapa Tuhan mau datang bersama malaikat? Seakan-akan Tuhan menjadi sama dengan malaikat. Seakan-akan Tuhan menjadi seperti malaikat dan Abraham menghormati ketiga ini dalam penghormatan yang sepertinya hampir sama. 2 mendapat makanan, 3 ini mendapatkan makanan yang sama. Saya tidak tahu 2 malaikat ini siapa. Apakah Mikael dan Gabriel? Karena Lucifer sudah merontak. Tetapi di situ dikatakan bahwa Allah salah satunya. Kok Allah mau di antara malaikat seperti utusan? Bukankah dia yang mengutus? Tetapi kenapa dia mau jadi seperti utusan, hadir di depan kemah Abraham? Ini luar biasa sekali. Disinilah kerendahan hati Tuhan. Mungkin Lucifer seharusnya hadir 3 itu. Tapi Lucifer sudah memberontak. Yesus menggantikannya. Yesus bersama dengan 2 malaikat datang berkunjung kepada Abraham. Mungkin orang bilang hina banget ya. Itulah kita yang sombong. Kita manusia itu kalau disuruh begitu, kok aku jabatan aku gini, kok aku yang disuruh melakukan ini. Ini kan bukan bagianku. Aku bukan bagian yang begini nih untuk kukerjakan. Allah bisa begitu, Yesus bisa begitu. Bapak, kenapa kok aku yang harus pergi?
Bukan urusan aku begini, utusan malaikat-malaikat. Apakah Allah tidak bisa mengutus malaikat yang lain? Bisa. Tapi Yesus datang menjadi bagian dari 3 malaikat itu. Mengambil bagian seperti 3 malaikat. Dia seperti malaikat. Merendahkan diri. Seharusnya kalau seperti kita manusia gengsi. Jabatanku bukan itu. Jobku bukan itu. Hina sekali aku lakukan itu. Ini yang terjadi banyak sekali tanpa disadari. Kalau Allah mau begitu merendahkan diri, Yesus merendahkan diri. Bahkan Alkitab katakan dalam Ibrani pasal 2, dia mau menjadi sama dengan kita dalam segala hal. Ngeri banget, hina banget. Tapi dia mau mengambil kehinaan itu. Dia mau mengambil kehinaan itu menjadi sama dengan kita. Supaya kita mengambil bagian di dalamnya. Supaya kita menjadi satu dengan dia. Karena Yesus mengakui kita berasal dari yang satu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu mari kita memiliki sikap seperti Bapa. Sikap seperti Yesus dan Roh Kudus. Sikap seperti Yesus yang mau merendahkan diri. Kita merendahkan diri. Inilah yang dapat menyatukan. Kalau kita enggak seperti itu, kita enggak bisa menyatukan. Jangan lagi membandingkan diri kita kepada yang lain. Ayo bergerak panggilan kita. Bersemangat dengan panggilan kita. Sungguh-sungguh fokus kepada panggilan kita. Walaupun panggilan kita itu tidak membuat kita terkenal. Ayo sungguh-sungguh fokus kepada hal itu. Kita bukan mencari keterkenalan. Kita menjadi bagian daripada mempersatukan segala sesuatu di mana Kristus menjadi kepala. Itu yang Tuhan inginkan. Seringkali ketika kita bagian dari mempersatukan, kita enggak kelihatan. Kita enggak kelihatan. Ya, urat-urat itu enggak kelihatan. Enggak kelihatan urat-urat. Lebih kelihatan adalah otot-otot. Otot-otot lebih kelihatan. Sendi-sendi enggak kelihatan. Yang kelihatan adalah daging kita yang di luar ini. Sendi-sendi kita enggak kelihatan. Tetapi itu semua adalah bagian-bagian yang sangat penting. Justru bagian yang tidak kelihatan itu yang paling sangat vital, yang penting. Mari kita kejar ini. Kalau engkau bagianmu adalah bagian yang dalam yang tidak kelihatan, kejar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Ini akan membawa kita menyatu dengan luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mahasiswa-mahasiswa, karyawan-karyawan, orang-orang muda, dimanapun engkau berada. Engkau harus tahu bahwa engkau spesial, engkau unik. Engkau punya panggilan khusus yang luar biasa. Engkau tidak harus sama dengan yang lain. Bukan keterkenalan kita yang menentukan kita siapa nanti di hadapan Tuhan dalam kerajaan kekal. Tetapi panggilan kita yang menentukan itu semua. Panggilan kita yang menentukan itu semua. Apakah kita menyelesaikan panggilan kita atau tidak? Itu yang terpenting. Ada banyak bagian-bagian panggilan yang tidak kelihatan. Ada lebih banyak organ yang tidak kelihatan daripada organ yang kelihatan. Ini yang kau harus sadari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam tubuh kita ada lebih banyak organ yang tidak kelihatan daripada organ yang kelihatan. Kau renungkan ini. Jantung, paru-paru, ginjal, itu organ-organ yang sangat vital sekali. Lambung, usus, sangat vital sekali. Pankreas, hati, empedu, itu semua adalah organ yang sangat vital sekali. Tetapi tidak kelihatan, tidak pernah dipuji, tidak kelihatan sama sekali. Bagian urat-urat kita, nadi kita, urat-urat saraf kita, enggak kelihatan, enggak kelihatan. Tapi itu sangat vital sekali. Justru organ-organ yang tidak kelihatan, anggota-anggota tubuh yang tidak kelihatan, justru itu yang sangat penting. Sangat berarti. Tetapi banyak orang tidak mau bagian daripada anggota yang tidak kelihatan. Banyak orang lebih ingin menjadi anggota yang kelihatan. Sehingga seharusnya mereka berfungsi sebagai anggota bagian yang tidak kelihatan.
mereka justru membunuh tubuh. Menjadi para pembunuh-pembunuh tubuh yang mencerai-beraikan tubuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba bayangkan. Jikalau engkau adalah organ jantung. Dan engkau mengalami sakit jantung, koroner. Apa akibatnya? Bukankah engkau akan mati seketika? Seluruh tubuh akan mati. Sehingga kalau engkau adalah bagian panggilanmu adalah sebagai jantung, engkau tidak mau menjadi jantung. Bukankah engkau sedang menghentikan aliran darah ke seluruh tubuh? Coba bayangkan, jikalau engkau adalah bagian dari pankreas yang tidak kelihatan, yang tersembunyi di balik ususmu. Ketika pankreasmu rusak, bukankah akhirnya engkau mengalami penyakit diabetes yang akhirnya bisa menjalar menjadi penyakit yang lain dan usiamu tidak lanjut karena engkau tidak berfungsi sebagai pankreas. Jikalau engkau bagian daripada syaraf di tulang punggungmu, kalau syaraf tulang punggung kita ada terputus rusak, bukankah kita jadi lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa? Kalau engkau pembuluh darahmu di otakmu pecah dan tidak berfungsi, bukankah engkau juga akhirnya stroke dan lumpuh? Ada banyak bagian vital yang harus ada dalam gereja lokal yang tidak berfungsi. Jemaat tidak mau masuk ke dalam panggilan itu, sehingga gereja lumpuh, tak berdaya. Gereja tidak mampu berbuat sesuatu untuk menyelesaikan panggilan Tuhan secara keseluruhan. Maka itu kita bertobat sebagai gereja. Mari kita sadari ini, kita bertobat sebagai anggota tubuh Kristus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami tidak merasa diri kami sangat berharga di hadapan-Mu dengan segala keunikan kami, di dalam kespesialan kami. Ampuni kami kalau kami kadang masih membandingkan diri kami dengan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kami perbuat ini Tuhan di hadapan-Mu. Tetapi Engkau tidak ingin kami menjadi hamba-hamba yang jahat dan tidak berguna. Engkau ingin kami Tuhan menjadi hamba-hamba yang baik dan setia, yang mengambil bagian turut dalam kebahagiaan Tuhan kami, Raja kami, Yesus. Turut mengambil bagian dalam kerajaan yang memerintah. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan kami, ampuni kami oleh darah-Mu Yesus. Bersihkan kami, bahwa setiap kami umat-Mu fokus kepada panggilan kami, bangga dengan panggilan kami, senang dengan panggilan kami, walaupun kami bagian daripada yang tidak kelihatan. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Karena bagian anggota tubuh yang tidak kelihatan justru jauh lebih banyak daripada apa yang kelihatan. Siapkan kami Tuhan menjadi gereja yang demikian. Bahwa kami tidak membandingkan diri kami juga dengan gereja lokal yang lain. Jangan kami bergerak karena kami melihat gereja lokal yang lain. Jangan kami bergerak karena itu, tapi karena hati-Mu Bapa, karena hati-Mu Yesus, karena hati-Mu Roh Kudus. Siapkan kami menjadi gereja yang demikian. Terima kasih Bapa. Engkau yang menjamah setiap kami saat ini. Engkau yang menyembuhkan, memulihkan kami saat ini. Kami percaya jika kami bertobat, jikalau kami kembali kepada panggilan kami semua dipulihkan, disembuhkan, dipulihkan, dilimpahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagi keluarga-keluarga bapak-bapak, para pemimpin di rumah-rumah. Tuhan memberkati kalian semua. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sepertinya kita semua disegarkan. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, besar.
Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Oh Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang semua jemaat Tuhan yang di rumah, kita bagi berdiri. Biar hadirat Tuhan terus menguasai kita. Seperti firman Tuhan yang disampaikan bahwa mari untuk kita terus percaya bahwa sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, untuk itu kita hidupi. Dan kita harus memiliki sikap untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa biarkan Tuhan yang mengangkat kita, karena firman Tuhan berkata bahwa siapa yang diangkat Tuhan, maka tidak satu pun yang dapat menurunkannya. Haleluya Tuhan. Semakin besar, semakin besar, oh semakin besar, semakin besar kemuliaan Tuhan, oh semakin besar, semakin besar, semakin besar dinyatakan kemuliaannya.
segala sesuatu yang ada yang telah Engkau ciptakan. Ya Bapa, semuanya keluar daripadamu lewat Yesus Tuhan kami. Dan sebagaimana segala sesuatu yang sudah Engkau ciptakan, Engkau sudah perdamaikan segala sesuatunya itu lewat darah Yesus. Lewat darah Yesus yang tercurah bagi kami. Engkau telah memperdamaikan segala sesuatu yang sudah terpisah oleh karena dosa. Dan demikianlah Engkau Tuhan akan menyudahi segala sesuatunya di akhir zaman. Semuanya akan dipersatukan kembali ke dalam Yesus. Lewat gerejamu. Lewat gerejamu. Sebagaimana gerejamu yang sudah menyatu bersama dengan Yesus. Gerejamu yang jauh dan yang dekat. Gerejamu yaitu orang-orang yang percaya dari keturunan Abraham. Yaitu orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Telah Engkau persatukan Yesus. Oleh salibmu Yesus. Supaya dengan demikian segala sesuatu dipersatukan di dalam gerejamu. Sehingga segala sesuatu ada di dalam Bapa. Dan Bapa di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau rancangkan. Dan kami sedang dalam persiapan kegenapan waktu itu. Dan bahwa kami gerejamu membangun kesatuan yang utuh. Kami di dalam segala panggilan yang berbeda bisa menghargai, menghormati, dan mempersatukan, mensinergikan segala potensi kami, panggilan kami di dalam Kristus untuk menyatakan kerajaan-Mu bagi dunia ini. Supaya kerajaan-Mu berkuasa atas segala sesuatunya dan menaklukkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus terus membawa pikiran perasaan kami kepada segenap firman untuk kami hidup dalam firman. Membangun gaya hidup kerajaan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami bisa mempersembahkan dari apa yang kami miliki. Segala kemurahan-Mu yang Kau sudah limpahkan kepada kami. Yang Kau percayakan kepada kami supaya kami miliki dan kelola. Kami juga bisa mencurahkan kemurahan-Mu itu lewat kemurahan hati kami. Oleh karena Roh Kudus di dalam kami. Kami dengan sukacita memberikan Tuhan persembahan kami dari sebagian harta kami ini. Biarlah Engkau yang memberkati semuanya itu. Menguduskannya. Dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita para bapak di rumah-rumah angkat tangan-Mu. Arahkan kepada jemaat di rumah. Kepada istri dan anak-anak-Mu dan juga orang-orang yang ada dalam rumah. Berlakulah seolah-olah memang Engkaulah pemimpin. Engkaulah pemimpin jemaat di dalam rumah-Mu. Dan berkatilah orang-orang yang di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur untuk pekerjaan Roh-Mu tengah-tengah kami. Saat ini kami yang sudah mendengar firman-Mu. Kami mau taati firman-Mu. Berkat yang daripada Bapa, kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, penghiburan pertolongan Roh Kudus, itu yang menyertai semua jemaat-Mu. Untuk hidup dalam firman-Mu, untuk tunduk kepada firman-Mu, dan setia kepada Engkau. Melakukan kehendak-Mu dan menggenapi panggilannya. Sampai Engkau Yesus Kristus datang kembali. Dan sampai kami gereja-Mu menjadi sempurna sebagaimana mempelai wanita yang sempurna itu dipersandingkan nanti dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama satu nama-nama yang luar biasa ajaib dan berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Memberkati saudara-saudaraku di Kaltara seluruhnya. Tuhan menjagai kalian dan melindungi kalian. Bangkit terus, maju terus bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati. Dan juga kota-kota di Samarinda dan Balikpapan, Bontang dan sekitarnya. Tuhan memberkati. Salam sejahtera. Katakan kanan kirimu. Katakan tetap dalam panggilan.